pembukaan menghadapi 162 atau 162. Dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, bercerita tentang cinta Tuhan itu tidak akan ada habis-habisnya. Tuhan selalu setia kepada umat manusia, tetapi umat manusia sering tidak setia kepada Tuhan. Tuhan selalu datang kepada kita yang menghindar daripada Tuhan. Seperti pengantar dialog dengan saya, antara saya dan Pak Ngacam tadi. Kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, di tempat ini pasti kita akan frustasi. Dan akhirnya kita menghasilkan prestasi buruk. Jadi frustasi itu menghasilkan prestasi buruk. Diceritakan orang tetapi diceritakan yang buruknya. Misalnya mau gantung diri, atau mengakhiri hidup dengan berbagai macam tindakan, atau larinya ke ngobat, ya, sakau, mabuk, atau melakukan tindakan-tindakan ya penyimpangan seksual, ya, dan sebagainya. Karena di tempat ini bapak-bapak harus mengendalikan hawa nafsu dan sebagainya. Kalau tidak ada kegiatan rohani atau kegiatan apapun, bapak-bapak akan menjadi brutal, ya. Sehebat apapun kita di tempat ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan dan kita tidak mau mengikuti ibadat, bimbingan rohani, pelayanan, ya, dan bergabung dengan komunitas di tempat ini, ya akibatnya kita akan tersesat. Kalau tersesat semakin dalam, susah mau pulang. Seperti labirin, ya. Ada suatu tempat di Mesir itu dilarang. Karena di labirin itu, kalau sampai tersesat, ya, telah ditunggu banyak penjahat dan perampok. Ya. Kalau misalnya tersesat di labirin itu, ya, bisa menjadi bisa tidak kembali. Dan rata-rata polisi sudah menemukan kerangka atau jenazah di tempat itu, ya. Karena labirin itu diciptakan sebenarnya untuk, ya, dulunya untuk misalnya membinasakan musuh atau membunuh musuh ketika mereka menyerang misalnya suatu kerajaan di situ. Sampai sekarang itu labirin itu menjadi terkenal, dan itu polisi-polisi di Mesir itu sudah mengingatkan atau aparat keamanan jangan masuk di tempat itu. Karena labirin itu banyak ruang rahasia yang dikuasai oleh kelompok-kelompok kriminal. Begitu juga dengan kita. Ya, di kamar-kamar kita atau di tempat-tempat kita, ya, harus yang pertama kali kita andalkan Tuhan. Semakin kita rajin berdoa, semakin kuasa kegelapan, kuasa jahat itu akan menghindari tempat itu. Walaupun kita sendiri di tempat itu yang beriman Kristiani. Dengan kita rajin berdoa, doa pagi, ya, kemudian doa sarapan, tutup lagi dengan doa. Bahkan mungkin nanti kita akan menjadi pendoa bagi kawan-kawan kita di tempat itu. Dan justru pelayanan kita itu akan berbuah. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tapi kalau kita hanya menggalang solidaritas, kamar kita harus solid, kita bersaudara. Kalau ada yang mengganggu kita, kita sikat. Nah, itu bukan kasih.
Banyak orang rela mati untuk manusia gara-gara hanya duit 1.000 atau karena dikasih makan atau dikasih uang. Tetapi yang rela mati bagi orang yang tidak dikenal dan orang berdosa itu hanya Yesus Kristus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, selamat datang bagi yang baru hadir di tempat ini. Semoga kerajinannya tidak kendor. Bagi yang sudah cukup senior ya, membimbing yang medior membimbing junior. Di sini tidak melihat umur ya. Dihitung dari siapa yang pertama kali masuk, itulah yang senior. Tetapi belum tentu senior bisa membimbingnya medior, atau bahkan medior membimbingnya junior. Bisa jadi yang junior itu pendidikannya tinggi. Ya, kata mama saya, kalau udah banyak S tuh, ya, biasanya harusnya lebih bijaksana, bukan menjadi eksklusif. Karena S diciptakan di manusia itu tujuannya adalah mengukur pendidikan. Tetapi kalau S semakin banyak lalu tidak rendah hati atau sombong, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk tidak sombong, harus rendah hati, maka kita harus bijaksana menyikapi itu. Dan semoga kita yang hadir di tempat ini semakin berkurang hal-hal yang buruknya, semakin menjadi baik, tetapi bukan menjadi munafik atau fasik. Orang fasik itu tahu kebenaran tapi tak melaksanakan kebenaran. Orang munafik, dia melakukan kebenaran untuk ketenaran, nyumbang, ya, disampaikan kemana-mana. Nah itu. Marilah kita bersama-sama mengakui segala dosa dan kekurangan kita dalam terang sabda Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah memandang dan memperhatikan kita. Semoga Ia menunjukkan kerelaan hatinya, serta memberikan pengampunan dosa dan damai sejahtera kepada kita. Amin. Mendekati 184 atau 184. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami, kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Putra Bapa, kasihani kami. Imam Agung Pengantara, dengar doa kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Yesus Kristus Juru Selamat, kasihani kami. Imam Agung Maharahim, ampunilah kami. Tuhan kasihani kami, Kristus kasihani kami. Tuhan kasihani kami, Tuhan kasihani kami. Kemuliaan
kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan Raja surgawi, Tuhan Raja surgawi, Tuhan Putera Anak Domba Allah. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Engkau Roh Kudus, dan Engkau Roh Kudus menghibur hati kami yang berduka. Kami memuji Dikau, kami memuji Dikau, kami menyembah Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, Tuhan pencipta langit dan bumi. Bagimu Allah Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus, hormat, syukur, puji selama-lamanya. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber semua yang hidup, Engkau merintis jalan pulang bagi semua yang tersesat. Perkenankanlah kami untuk selalu menaruh harapan hanya kepadamu, dan tuntunlah kami dengan sabda dan kasih-Mu. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin.